Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Layla dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memberikan cuplikan video simulasi mengajar di kelas 5 SD tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Selamat menyaksikan. Secara umum, gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Macam-macam alat gerak. Ada 2 macam alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia. Apakah itu? Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua, alat gerak pasif. Apa sih bedanya? Yuk kita lihat. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Ada 2 alat gerak tadi ya, aktif dan pasif. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Mengapa hal tersebut dikatakan seperti itu? Baik, kita masuk ke penjelasan yang lebih panjang ya. Tolong disimak. Jika alat gerak aktif itu adalah otot yang berkontraksi sehingga manusia atau hewan dapat bergerak. Sedangkan alat gerak pasif itu dari tulang yang dibantu oleh otot sehingga kita sebagai manusia dan hewan dapat bergerak. Nah, dari adanya kerjasama otot dan tulang, maka kita sebagai manusia dan hewan dapat berpindah tempat dari suatu tempat lain ke tempat lainnya dengan sebagian badan kita ataupun seluruh bagian badan kita. Seperti itu. Alat gerak hewan dibagi menjadi 2, ada vertebrata dan invertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah alat gerak hewan yang memiliki struktur tubuh yang sempurna dalam tubuhnya. Yang kedua, memiliki organ pernafasan yang kompleks dan sempurna, seperti adanya paru-paru ataupun insang. Lalu memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Jika tubuh hewan dibelah, akan menunjukkan 2 sisi simetris yang sama. Lalu memiliki peredaran darah tertutup, seperti halnya pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lalu memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangannya. Hewan vertebrata juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Contohnya seperti reptil, mamalia, burung, ikan, dan amfibi. Lalu selanjutnya yang kedua, hewan yang menggunakan alat gerak invertebrata. Hewan invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Hanya memiliki anatomi tubuh yang sederhana atau bisa dikatakan tidak memiliki struktur tulang di dalam tubuhnya. Jadi hewan ini bergerak menggunakan kulit, trakea atau insang sebagai alat pernafasan. Memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial. Bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Memiliki peredaran darah terbuka. Darah akan didistribusi langsung tanpa menggunakan pembuluh darah. Hewan yang termasuk dalam invertebrata yaitu cacing, serangga, dan binatang lunak lainnya. Baiklah, karena tema ini kita membahas alat gerak hewan saja ya. Nah, saya akan menjelaskan alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama ada ikan. Ikan punya alat gerak apa? Sirip dan ekor. Sirip dan ekor ini berfungsi untuk
ikan berenang dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Lalu ada reptil yang memiliki alat gerak kaki. Seperti apa contoh hewannya? Buaya, betul. Lalu ada apa lagi? Banyak ya. Lalu ada otot perut yang dimiliki oleh hewan apa? Ular, betul. Lalu ada juga kaki untuk mendayung seperti halnya di penyu, yang berfungsi juga untuk dia berjalan, gitu ya. Lalu ada juga di hewan amfibi. Hewan amfibi ini memiliki alat gerak kaki seperti halnya katak yang berfungsi untuk berjalan dan melompat. Lalu burung memiliki alat gerak apa? Kaki dan sayap, betul sekali, yang berfungsi untuk berjalan dan terbang. Lalu mamalia, hewan mamalia itu contohnya apa? Betul sekali, lumba-lumba. Di lumba-lumba, di hewan mamalia ada paus ataupun lumba-lumba. Mereka menggunakan alat gerak seperti sirip. Baiklah, cukup sekian pembelajaran berenang. hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.